Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada minggu ini, manga One Piece chapter 1003 memang akan rilis. Namun kali ini, kita tidak akan membahas tentang One Piece chapter 1003, namun tentang hal menarik lainnya, yaitu tentang SBS komik One Piece volume 98. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Komik One Piece versi Tankobon volume 98 rilis di Jepang pada tanggal 4 Februari 2021. Seperti biasa, pada komik One Piece versi Tankobon ini akan ada sesi SBS, yaitu beberapa percakapan antara Eiichiro Oda dan para pembaca One Piece. Baiklah, kita mulai dari pertanyaan pertama dari seorang pembaca yang bernama Hata. Ia bertanya, "Oda Sensei, konnichiwa. Menurut perkataan nenekku, Yamato itu lahir pada tanggal 3 November. Benarkah tentang hal itu?" Oda Sensei pun menjawab, "Ya, jadilah 3 November kan?" Lalu pertanyaan pembaca selanjutnya meminta kepada Oda Sensei untuk menggambarkan ekspresi Law ketika memakan buah umeboshi atau buah plum. Kemudian inilah ekspresi yang digambarkan oleh Oda Sensei. Untuk informasi tambahan, umeboshi adalah asinan kering yang dibuat dari buah ume yang lazim dijumpai di Jepang. Lalu pertanyaan selanjutnya meminta Oda Sensei untuk menggambarkan seorang karakter yang katanya bernama Silton Dolyanai-Kachan. Ya, sepertinya karakter itu adalah cinta pertama dari karakter Kid dan Killer. Dan inilah penggambarannya. Dan pada balon teks gambar itu tertulis Shiru Tondoru Yanaikai Washi, yang artinya, waduh, aku ketumbahan sup. Lalu percakapan selanjutnya dari pembaca adalah, di sana pembaca menceritakan kepada Oda Sensei bahwa pada chapter 177, setelah Nami memeluk Jinbei, di sana ada panel yang memperlihatkan sosok Nami. Dan di belakang Nami itu, saya menemukan Sanji yang terlihat menyesal sambil menggigit tisu. Kemudian Oda Sensei pun menjawabnya, "Oh, kamu hebat sekali bisa menemukannya. Hal seperti itu mungkin tidak akan dimengerti jika tidak menggunakan daya imajinasi meskipun di sana gambarnya kecil sekali." Lalu Oda Sensei pun menggambarkan Sanji dengan kondisi seperti itu dalam ukuran yang lebih besar. Kemudian pertanyaan selanjutnya menanyakan tentang jika Gear 4 itu ada, apakah Gear 5 juga akan ada? Oda Sensei pun menjawab, "Karena pada tulisannya sangat terasa semangatnya, maka saya akan masukkan tulisan ini apa adanya pada SBS." Apakah ada ya Gear 5? Orang yang harus dikalahkan saat ini adalah orang yang memiliki kualitas pria paling kuat di dunia. Dan di dunia ini pun mulai ada pergerakan dari 4G mulia menjadi zamannya 5G. Ya, G di sini Gear kan? Ini memang pertanyaan yang sangat menarik. Dan Oda Sensei pun menjawab dengan gayanya yang selalu memberikan misteri. Namun melihat nuansa dan isi jawaban Oda Sensei ini, kami sepertinya semakin yakin bahwa Gear 5 nantinya akan digunakan oleh Monkey D. Luffy. Kemudian pertanyaan selanjutnya berkata, "Dalam angkatan laut, saya pikir ada beberapa jabatan seperti Fleet Admiral, Admiral, Wakil Admiral, dan lain-lain. Urutan dari jabatan dari yang paling tinggi itu seperti apa sih?" Kemudian Oda Sensei menggambarkan tentang karakter-karakter angkatan laut dari mulai Sakazuki atau Akainu yang menduduki jabatan paling tinggi, yaitu Gensui atau Fleet Admiral. Lalu ketiga Admiral yaitu Kizaru, Fujitora, dan Ryokugyu. Lalu di bawahnya ada beberapa karakter dengan jabatan Wakil Admiral, yaitu seperti Monkey D. Garp, Suru, John Giant, Momonga, Bastille, Smoker, dan masih banyak lagi. Yang menarik, terlihat dari penggambaran ini bahwa Koby saat ini memiliki jabatan yang setara dengan Tashigi. Dibandingkan dengan Tashigi yang sepertinya sudah lama berkiprah di dunia angkatan laut, Koby yang dengan waktu singkat sudah bisa menduduki jabatan ini, yaitu Taisa atau Kapten. Pertanyaan selanjutnya berkata, para eksekutif kelompok bajak laut Kaido itu memiliki nama dari kartu remi dan nama permainan kartu ya. Lalu Oda Sensei pun menjawab,
Ya, untuk ketiga bencana Kaido saya tidak perlu menjelaskannya. Dan untuk Tobiropo, Number, dan Headliner, kecuali orang-orang yang datang dari luar seperti Extract, Apu, Hawkins, mereka semua adalah nama dari permainan kartu. Jack, Queen, King, dan nomor 1 sampai 10. Pada lembar ini kita diperlihatkan ada gambar Husu, Black Maria, Uruti, Pekuan, Sasaki, dan Hold'em, serta Babanuki. Mungkin ada banyak nama permainan yang belum pernah didengar karena di seluruh dunia ada banyak sekali cara untuk permainan kartu ini. Dan ngomong-ngomong, untuk Doflamingo yang memiliki nama julukan Joker, pada awalnya saya sempat memiliki konsep bahwa Doflamingo adalah karakter yang akan menjadi partner yang kuat dari Kaido yang harus dilawan di Wano Kuni. Lalu pertanyaan dari pembaca selanjutnya adalah, Oda Sensei, saya memiliki pertanyaan. Untuk karakter yang telah memakan buah setan Smile, mereka akan memiliki tanduk ya. Namun kenapa para pleasure hanya memiliki 1 tanduk dan gifter memiliki 2 tanduk? Lalu Oda Sensei pun menjawab, Anda melihatnya dengan seksama ya. Itu semua adalah fashion. Tidak ada ketetapan atau aturan yang mengatur pleasure harus memiliki 1 tanduk atau gifter harus memiliki 2 tanduk. Akhirnya dengan ini mungkin rasa penasaran para pembaca sudah mulai berkurang. Akhirnya kita tahu bahwa tanduk-tanduk yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di Wano Kuni sepertinya sebagian besar itu adalah merupakan hanya aksesoris atau fashion saja. Kemudian permintaan dari pembaca selanjutnya adalah, ia meminta Oda Sensei agar menggambarkan Sanji pada usia 40 tahun dan 60 tahun. Yang di atas adalah penampakan Sanji yang sukses. Pada umur 60 tahun, terlihat Sanji sangat mirip dengan gurunya, yaitu Zeff. Di sana Sanji berkata, aku akan pergi memancing di Olbu dulu. Lalu penggambaran di bawah adalah masa depan Sanji yang suram. Di sana terlihat perwujudan Sanji yang sangat menyedihkan. Dan terlihat pada usia 60 tahun bisa dikatakan bahwa Sanji sangat mirip sekali dengan ayahnya, yaitu Jaji. Dan pada waktu itu ia berkata, masukkan racun pada lautan. Pertanyaan dari pembaca selanjutnya menanyakan, pada One Piece chapter 962 yang berjudul Daimyo dan para pengikutnya, di sana terlihat Izo yang menggendong Okiku sedang membawa pedang. Dan Okiku kecil terlihat sedang memegang pistol. Dan sekarang keadaan itu jadi terbalik ya. Mengenai hal ini, apakah ada maksud tertentu? Dan Oda Sensei pun menjawabnya. Di sana Okiku secara sederhana sedang membawakan pistol milik kakaknya saja. Anda sungguh hebat menemukan gambar pada panel sekecil itu. Lalu di selanjutnya Oda Sensei menceritakan tentang masa lalu Izo dan Okiku. Sepertinya orang tua Izo dan Okiku adalah seorang penjahat. Mereka hanya memiliki jalan untuk menjadi seorang aktor drama yang bisa digunakan dengan seenaknya orang. Mereka berdua harus bisa hidup saling menopang satu sama lain. Dan ada satu keahlian yang dimiliki oleh Izo, yaitu teknik menembak. Izo bisa mengenai 100 target dari 100 peluru yang ditembakinya. Dan Izo tidak terlalu memiliki kepercayaan diri pada teknik pedang. Dan setelah ia bergabung dengan kelompok Shirohige pun, Izo membuktikan ia mahir dengan menggunakan pistol. Lalu ia juga teringat dengan perkataan Vista, ayo kita lindungi sesuatu dengan hal yang paling kita bisa. Ya, kenapa seseorang harus menggunakan pedang untuk melindungi tuannya? Dengan jalan hidup tanda kutip samurai itu adalah cara hidup. Izo pun membuang pedangnya dan tetap menggunakan pistol. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika Zoro, Nami, Usopp, Sanji, dan Franky adalah mereka pengguna buah setan, maka apakah kekuatan buah setan masing-masing dari mereka? Lalu Oda Sensei pun menjawab, oh, sungguh pertanyaan yang sangat menarik. Mungkin hal yang saya ingin lihat adalah Franky memiliki kekuatan Buki Nomi yang dalam cerita saat ini dimiliki oleh Baby Five. Lalu Sanji memiliki kekuatan Sui Nomi, yaitu kekuatan yang dimiliki oleh Senor Pink. Komentar dari Oda Sensei untuk hal ini adalah, kekuatan ini bisa digunakan untuk menembus lantai dan dinding. Sungguh kekuatan yang bahaya jika diberikan kepada Sanji.
Lalu, Usopp memiliki kekuatan Pokenomi atau kantong tanpa batas pada tubuh. Ya, kekuatan ini adalah milik Flamenco, yaitu komandan divisi ke-6 bajak laut Shirohige. Menurut Oda Sensei, ini adalah kekuatan yang paling cocok untuk Usopp. Lalu kekuatan untuk Nami adalah buah setan milik Goro Goronomi milik God Enel. Jika seperti ini, Nami akan menjadi si teteh pengendali cuaca dan akan menjadi sangat tak terkalahkan kecuali oleh Luffy. Lalu untuk karakter Zoro adalah memiliki buah setan Mythical Zoan Uo Uonomi model Seryu atau naga biru. Di sini Oda Sensei memberikan komentar, daripada Zoronya mungkin akan lebih keren jika pedang Zoro bisa berubah menjadi naga biru. Dan hal yang sangat menarik di sini, ketika percocokan buah setan ini, Oda Sensei selalu menggunakan karakter pemilik buah setan aslinya seperti Baby Five, Senor Pink, Flamenco, dan God Enel. Nah, ketika buah setan milik Zoro, Oda Sensei hanya menggambarkan sosok Kaido di bawahnya. Dan hal ini secara tidak langsung, Oda Sensei telah menyatakan bahwa buah setan milik Kaido adalah buah setan Mythical Zoan Uo Uonomi model Seryu atau naga biru. Hoho, itu adalah pengungkapan fakta yang dahsyat dengan cara yang sepele, persis seperti cara main Oda Sensei. Jadi, mungkin sekian dulu video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Kami Diskus OP, dan terima kasih banyak.